Bab 403, Konferensi Bela Diri dimulai. Ketika Yoshi mengatakan hal ini, suara sorakan langsung terdengar. Para kepala keluarga bangsawan dari Jiangping semuanya terlihat kesal. Tadi ketika melihat petarung yang keluarga Zhu undang adalah Dragon Head dari kuil Dark Tiger, para petarung yang diundang dari berbagai macam keluarga bangsawan Jiangping semuanya ketakutan melarikan diri. Dapat dikatakan, di mata para kepala keluarga bangsawan dari Jiangping, Jerry yang adalah satu-satunya harapan. Saat ini, ketika satu-satunya harapan mereka dipermalukan, bagaimana mungkin mereka tidak marah? Tidak heran sejak tadi aku tidak melihat Tuan Yang, ternyata sudah melarikan diri karena ketakutan. Saat ini, dari arah keluarga bangsawan Nanyang, suara cibir yang keras muncul. Ketua Si, seharusnya kamu tidak lupa, ketika hari itu kamu diminta pergi oleh Tuan Yang, kamu langsung pergi dengan ketakutan bukan? Alfredo Han menatap Yoshi dengan menyipit, nada bicaranya terdengar mencibir. Karena kamu tidak tahu malu, untuk apa aku harus mengalah padamu? Selanjutnya, tatapan Alfredo tertuju ke arah keluarga bangsawan Nanyang, tertuju pada Rikosu, lalu berkata, kepala keluarga Zhu benar-benar tidak tahu malu. Beberapa hari lalu, jika bukan karena Tuan yang membantu keluarga Zhu menghadapi petarung asosiasi bela diri, mungkin sekarang keluarga Zhu sudah musnah bukan? Aku benar-benar tidak mengerti, sebenarnya siapa yang memberikanmu keberanian itu untuk menghina Tuan Yang? Mengenai Rikosu, Alfredo sama sekali tidak akan menghargainya, jadi dia langsung berkata. Yoshi dan Rikosu seketika sangat kesal ketika dicibir oleh Alfredo Han di depan banyak orang, sedangkan para penonton di sana semuanya tercengang. Sial, hari ini pasti akan ada hal besar yang terjadi. Keluarga Han Jiangping, ternyata langsung menyerang asosiasi bela diri dan keluarga Zhu Nanyang secara bersamaan, apakah mereka bersiap satu lawan dua? Apakah kalian tidak mendengar rahasia yang kepala keluarga Han katakan? Tuan yang ternyata pernah membunuh petarung dari asosiasi bela diri. Seketika suasana di sana memanas, semua orang tercengang. Apakah sudah lihat, dia itu adalah Priakus Sunisu, bahkan petarung dari asosiasi bela diri saja bisa dia bunuh. Di tengah sekumpulan orang, Sunisu terlihat sangat bersemangat, meskipun tidak tahu siapa itu penguasa Jiangping, namun saat ini dia sudah menganggap penguasa Jiangping menjadi pacarnya. Tatapan Niril Luo juga bersinar, pria seperti ini baru dikatakan sebagai pria sejati. Penguasa Jiangping memang sangat hebat. Yogi Wang juga terlihat sangat kagum. Jerry yang tidak berdaya. Di area atas, ada seorang wanita parubaya dengan pakaian Choengsam, dia menoleh ke arah arena, dan dia tersenyum dengan licik. Baginya, semakin penguasa Jiangping kuat, dia akan semakin senang. Jika hari ini penguasa Jiangping menjadi pemenang, maka dia dapat mencari cara untuk membuat Le Xiqin menjadi istri dari penguasa Jiangping. Dia tidak hanya dapat membuat keluarganya mengendalikan Jiangping, namun juga dapat mengendalikan Nanyang. Jadi, hari ini kedatangannya adalah untuk menyaksikan drama. Selain itu, dia berdiri di sisi penguasa Jiangping. Bibi, kenapa penguasa Jiangping masih tidak muncul? Seorang wanita cantik di sisi pria parubaya bertanya dengan bingung. Wanita parubaya itu tentu saja Kalista Ye, sedangkan wanita cantik itu adalah Cherish Ye. Mengenai penguasa Jiangping, Cherish Ye sama sekali tidak pernah memikirkannya dirinya akan bersama dengan pria yang sama sekali tidak pernah dia temui. Hari ini dia menemani Kalista Ye datang, tujuannya untuk keluarganya saja. Namun sekarang ternyata penguasa Jiangping saja tidak terlihat, dia ingin mencari alasan untuk pergi, namun dia tetap tidak berdaya. Kalista Ye tersenyum dan berkata, Cherish, tidak perlu tergesa-gesa, bukankah waktu pertarungan belum tiba? Kamu tenang saja, kamu pasti dapat melihat suami masa depan kamu. Cherish Ye mengerutkan bibirnya, lalu berkata dengan kesal, aku tidak akan menikah dengannya. Kamu sendiri tahu, jika hari ini penguasa Jiangping menang, maka dia tidak hanya akan menguasai Jiangping, namun dia juga akan menguasai Nanyang. Pemuda tampan seperti ini bahkan tidak dapat kamu temukan di kota Yan. Apakah kamu ingin membiarkannya begitu saja?
Kalista Ye bertanya. Cherish Ye yang cantik saat ini terlihat sangat yakin, meskipun dia sangat hebat, dia tetap tidak akan menarik bagiku, karena di dalam hatiku hanya ada dia seorang. Cherish, aku benar-benar tidak mengerti, sebenarnya kamu ini tidak ingin menikah, lalu menciptakan pria sama sekali tidak ada. Atau kamu benar-benar telah jatuh cinta pada seseorang? Kalista Ye bertanya dengan bingung. Bibi, yang aku katakan itu asli. Cherish Ye berkata dengan kesal. Setelah memastikan jawaban ini, Kalista Ye akhirnya tenang, lalu tiba-tiba berkata, Cherish, apakah kamu benar-benar tidak ingin menikah dengan penguasa Jiangping? Tidak, Cherish Ye berkata dengan yakin. Baik, jika kamu membantu Bibi satu hal, aku akan menjamin kamu tidak akan menikah dengannya. Setelah berpikir beberapa saat, Kalista Ye akhirnya memutuskannya, lalu dengan serius berkata, Bibi, kamu serius? Cherish Ye berdiri, lalu terlihat senang. Kalista Ye tersenyum dan berkata, anak bodoh, sejak kapan Bibi menipumu? Aku sangat mencintamu Bibi. Cherish Ye terlihat sangat senang, kemudian dia memeluk Kalista Ye dan menciumnya. Kalista Ye dengan kesal berkata, sekarang ada banyak orang, bukankah ini memalukan? Cherish Ye menjulurkan lidahnya, dan dengan senang berkata, aku ini sedang terlalu senang. Bibi, katakanlah, apa yang harus aku lakukan? Meskipun membelah gunung, aku juga akan menerimanya. Tunggu konferensi selesai dahulu, setelah itu aku baru akan memberitahumu. Kalista Ye berkata, dan saat ini dia sudah memiliki rencana. Jika semua ini berjalan lancar, dia tidak hanya menyelesaikan tugasnya, namun dia juga dapat mengenali putrinya dengan tenang. Ketika Kalista Ye sedang merencanakan bagaimana berkenalan dengan Le Siqin, dan bagaimana membujuk Le Siqin untuk mendekati penguasa Jiangping, di tengah arena, silat lidah sedang terjadi dengan sengit. Alfredo Han, kamu jangan sembarangan bicara. Sejak kapan kami keluarga Zhu membutuhkan bantuan dari orang itu? Hari itu meskipun dia tidak muncul, kami keluarga Zhu juga dapat menghadapi asosiasi bela diri. Riko Zhu terlihat malu, dan dia berkata dengan kesal. Ketika kebenarannya disebut oleh Alfredo Han di depan banyak orang, tentu saja dia akan menyangkalnya, jika tidak bukankah kelihatannya keluarga Han menjadi lebih hebat dari keluarga Zhu. Para penonton akan menjadi saksi, tidak peduli kamu menyangkal atau tidak, setelah Tuan yang mendapatkan kemenangan hari ini, semua orang akan tahu, yang aku katakan itu benar atau tidak. Alfredo Han berkata dengan nada dingin. Dia memiliki kepercayaan yang penuh pada Jerry Yang. Omong kosong kalian benar-benar banyak. Di saat ini, di area asosiasi bela diri, pria parubayang yang duduk di tengah tiba-tiba berkata. Yang bicarakan adalah bosku Niu. Sebelumnya di kediaman keluarga Zhu, Henry Zhang yang dibunuh oleh Jerry yang adalah murid pertamanya. Saat ini suaranya sangat keras, terdengar seperti petir yang menyambar. Setelah berkata, dia berdiri, lalu berjalan ke arah arena. Dan di saat ini, waktu pertandingan sudah tiba. Bosco Niu datang ke sisi arena, kedua tangannya memegang tali di sisi arena, lalu menariknya. Selanjutnya, dengan mengandalkan elastisitas tali, Bosco Niu langsung melesat ke atas dengan tinggi. Duang! Suara kencang terdengar, kedua kaki Bosco Niu mendarat. Sedangkan lantai di bawah kakinya langsung retak, lalu debu bertebaran. Hal ini mencengangkan semua orang dengan ketakutan melihat sosok di tengah arena. Apakah ini manusia? Satu lompatan tingginya mencapai 5 meter, lalu setelah mendarat lantai langsung retak. Jika satu tendangannya menghantam tubuh seseorang, bukankah orang itu akan langsung mati? Satu persatu suara terdengar, lalu tatapan semua orang terlihat ketakutan. Para petarung yang diundang keluarga bangsawan sebelumnya mencoba untuk maju, namun saat ini mereka memilih untuk diam. Petarung seperti ini sudah melampaui dugaan mereka, saat ini bukankah sama saja seperti mencari mati jika mengutus orang maju? Kemarlia, buat aku tahu, petarung dari Jiangping dan Nanyang itu sebenarnya seperti apa? Bosco Niu memandangi semua orang, lalu ekspresinya terlihat dingin.
Namun setiap orang bertatapan dengannya, dia pasti akan menunduk, dan ternyata tidak ada yang berani bertatapan secara langsung dengannya. Karena konferensi ini diadakan di Jiangping, maka biarkan Jiangping yang mengutus orang untuk bertarung terlebih dahulu. Rikozu menatap ke arah Alfredo Han lalu berkata dengan serius. Sebenarnya dia mengira Head Dragon yang dia unda ini dapat menang dengan mudah, namun siapa yang sangka, baru saja Head Dragon memberitahunya, lawannya sangat kuat, dia tidak menjamin bisa menang. Saat ini, dia hanya berharap Jiangping dapat mengutus seseorang untuk menguras kekuatan dari Bosco Niu, kemudian dia baru akan mengutus Head Dragon. Alfredo Han menatapnya dengan tatapan datar, kemudian tatapannya tertuju pada Blakuro, aku serahkan pertandingan kali ini padamu. Baik. Blakuro hanya menjawab satu kata, kemudian berjalan ke arah arena. Meskipun kemunculannya tidak mencengangkan seperti Bosco Niu, namun dia tetap mendapatkan tatapan penantian dari para penonton. Satu pihak adalah petarung dari Asosiasi Bela Diri, satu pihak lagi adalah petarung dari keluarga Han, tidak peduli pihak manapun, semuanya merupakan petarung di titikal puncak. Siapa yang akan menang? Mari kita saksikan saja. Konferensi bela diri secara resmi dimulai. Di saat kata mulai diucapkan, semua orang dengan terkejut menyadari, tubuh Blakuro berubah menjadi bayangan hitam, dan seketika muncul di depan Bosco Niu. Sedangkan Bosco Niu sejak awal hingga akhir sama sekali tidak bergerak, hanya saja tatapannya terlihat dingin. Bunuh. Blakuro tiba-tiba melesatkan tinjuan. Sebagai pembunuh tingkat internasional, serangannya sangatlah mematikan. Satu serangannya pasti langsung bisa membunuh seseorang. Apakah sudah selesai? Pria berpakaian hitam ini kuat sekali. Petarung dari Asosiasi Bela Diri itu sudah ketakutan hingga tidak bisa bergerak. Melihat tinjuan Blakuro, dan Bosco Niu yang tidak bergerak, para penonton bersorak, seakan-akan sudah melihat adegan Bosco Niu yang kalah. Hanya saja, yang sedang bertarung adalah Blakuro, di saat tinjunya akan menghantam kepala Bosco Niu, tiba-tiba ada energi mematikan yang melonjak ke arahnya. Matilah. Dia hanya mendengar satu kata. Buang. Detik selanjutnya, tubuh dari Blakuro ternyata langsung terhempas seperti layangan putus, kemudian mulutnya mengeluarkan darah. Ketika dia mendarat, dia sudah kehilangan energi vitalitasnya. Sedangkan Bosco Niu tetap berdiri di tempat, sejak awal hingga akhir sama sekali tidak bergerak. Angin berhembus, pakaian Bosco Niu tertiup, dia menyilangkan kedua tangan di depan dada, wajahnya terlihat angkuh, lalu dia menoleh ke arah penonton dan berkata, apakah kamu masih tidak mau keluar dan terima kematianmu? Bersambung.